Dan pemirsa, saya bersama dengan rekan Valeri Budianto pada kesempatan pagi ini juga akan menjelaskan sedikit ya mengenai apa sih sudah menjadi capaian dari pemerintahan ini pemirsa, terutama berkaitan dengan alat utama sistem senjata atau alutsista yang memang menjadi tulang punggung kekuatan pertahanan suatu negara. Di antaranya ya pemirsa, di usia ke-80 TNI ini, Indonesia ini terus melakukan modernisasi pertahanan melalui pengadaan dan pengembangan alutsista baru untuk memperkuat kedaulatan nasional, terutama di tengah kontestasi keamanan global yang terus berubah nih Valeri. Ya, jadi modernisasi pertahanan Indonesia terus dijalankan seiring upaya TNI untuk menjadi kekuatan militer profesional yang pastinya harus mandiri dan juga siap untuk menghadapi dinamika kawasan. Dan berbicara mengenai kekuatan militer, Indonesia ini menempati posisi pertama loh pemirsa sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat di Asia Tenggara. Tentunya besarnya pengaruh militer Indonesia tidak terlepas dari keberadaan alutsista yang selengkapnya akan kita bahas dalam slide selanjutnya. Ya. Mari kita simak slide selanjutnya ya pemirsa. Ya pemirsa, jadi ada program namanya adalah Minimum Essential Force atau MEF. Ya. Program ini menjadi landasan utama pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia. Sudah ada sejak lama pemirsa, tepatnya tahun 2010 dan MEF ini terbagi dalam 3 tahap. Jadi tahapannya apa aja nih Jose? Nah, kita simak slide-nya ya pemirsa. Kalau kita melihat dari tahapan pertama ini bahwa fokusnya itu ada pada pembangunan dasar kekuatan, dan tahap kedua ini melakukan modernisasi dan integrasi sistem. Lalu ke tahap yang ketiga yang sedang berjalan seharusnya sampai tahun 2029 apabila tepat waktu, yaitu untuk menekankan kemandirian industri pertahanan nasional. Dan sebenarnya kalau kita bicara soal upaya untuk minimum essential force ini ya pemirsa, sudah menjadi perhatian pemerintah ini sejak tahun 2010. Mulai dari pembangunan fondasi pertahanan, hingga tentunya nanti kita berharap ya akan sampai pada tahap sufficiency ya dalam tahun 2029, atau juga dalam artian ini adalah penguatan industri pertahanan dalam negeri, yang terutama nih Valeri, poin yang paling penting adalah kalau bisa industri dalam negeri, produksi dalam negeri untuk dipakai oleh militer dalam negeri. Ya, itu yang menjadi target maupun cita-cita masa depan ya. Tapi kita maksimalkan dulu dengan 3 tahapan yang sudah ada saat ini. Kita akan sama-sama beralih pemirsa ke slide selanjutnya. Kita akan bahas apa Jose? Ya, kita lihat dalam slide selanjutnya ini pemirsa, ini merupakan alutsista modern yang sudah dan akan datang nih. Kita mulai satu persatu ya pemirsa. Ada 3 matra ya Jose? Betul sekali, dan juga saya akan menjelaskan terlebih dahulu ini yang akan datang, yang akan memperkuat TNI ini diantaranya adalah jet tempur Rafale dari Prancis dan pesawat angkut A400M Atlas tank Harimau hasil kolaborasi Indonesia dan Turki. Ya, kita beralih ke slide selanjutnya. Kalau tadi kita sudah melihat ya apa saja alutsista yang ada di darat dan udara, tentunya alutsista yang satu ini juga sangat berfungsi untuk bisa memperkuat pertahanan laut di Indonesia. Inilah pemirsa, namanya adalah kapal selam Scorpin. Jadi kapal selam Scorpin ini akan dibuat bersama Prancis dan juga PT PAL Indonesia. Kapal ini termasuk dalam kapal jenisnya konvensional, yaitu diesel listrik, dan dibeli Indonesia karena memang cocok untuk beroperasi di Indonesia yang punya perairan dangkal dan juga dalam di Indonesia. Dan juga ada lagi yaitu kapal cepat rudal KRI Golok yang disebutkan sebagai kapal siluman pertama yang dimiliki Indonesia. Jadi memang ketiga alutsista ini tadi dari Angkatan Laut, Angkatan Darat dan juga Angkatan Udara diproyeksikan bisa mendukung pertahanan ketiga matra yang ada di Indonesia. Kita beralih pemirsa ke slide selanjutnya, kita akan bahas seputar dengan bagaimana ketahanan dan juga kemandirian industri pertahanan di Indonesia. Tentunya pemirsa, untuk bisa menuju kemandirian alutsista, industri pertahanan ini harus terus diperkuat. Setidaknya saat ini ada 4 perusahaan yang memang bergerak dalam sektor pertahanan di Indonesia. Kita lihat satu persatu pemirsa. Yang pertama adalah PT Pindad. Ini lokasinya berada di Bandung. Fokus dari PT Pindad ini adalah untuk memproduksi kendaraan tempur dan juga senjata ringan. Kita beralih yang kedua, karena selain di Bandung, di Surabaya, Jawa Timur juga terdapat perusahaan pembuat kapal perang dan kapal selam modern, yaitu PT PAL. Selanjutnya ada apa Jose? Ya, sedangkan di Bandung lagi ya, kembali memang Bandung ini agak produktif ya, yaitu ada PT Dirgantara Indonesia ya pemirsa, di mana mereka mengembangkan pesawat CN235 dan N219. Serta lain industri masih dari Bandung, ini juga mengembangkan memperkuat teknologi elektronik dan radar militer. Tetapi bagaimanapun Valeri dan juga pemirsa, bahwa industri pertahanan dalam negeri ini masih tetap harus diperkuat. Karena beberapa produk pertahanan ringan ini ya sudah mulai mengeksplor pangsa pasar ekspor, yang artinya produk kita sudah mulai dipakai, tetapi hal-hal yang masih ringan seperti bom latihan dan lain sebagainya tentu kita
berambisi hal-hal seperti tank maupun produksi seperti jet tempur itu bisa diproduksi dari produksi lokal. Tapi ini sudah menjadi awalan yang baik ya Jose. Sudah ada 4 perusahaan yang menunjukkan kita mandiri dalam pertahanan di Indonesia. Dan slide selanjutnya pemirsa, kita akan mengajak Anda setelah membahas mengenai kemampuan dari alutsista dalam negeri, apa sih sebenarnya menjadi tantangan daripada pertahanan di Indonesia. Salah satunya adalah yang kami rangkumkan untuk Anda berkaitan dengan kawasan dari Indo-Pasifik. Penting untuk diketahui pemirsa bahwa tantangan pertahanan Indonesia ini tidak terlepas dari kondisi global, karena ketegangan di Laut Cina Selatan, persaingan teknologi militer di Asia, dan konflik regional ini menuntut diplomasi militer yang lebih kuat. Ya, TNI juga terus berpartisipasi dalam misi perdamaian dunia di bawah bendera PBB. Sejumlah misi yang mungkin pemirsa juga tahu ya, yang sudah diikuti TNI beberapa waktu ke belakang ini ada United Nations Interim Force in Lebanon, kemudian juga ada misi MONUSCO, misi MINUSCA, dan juga banyak lainnya. Yang pada intinya seluruh misi ini menunjukkan partisipasi TNI dalam misi PBB ini penting karena selain bisa untuk memberikan pengalaman internasional bagi TNI, juga bisa untuk memperkuat diplomasi perdamaian dan citra Indonesia sebagai negara yang mendukung perdamaian dunia. Ya, tentunya juga menjadi hal yang penting ya Fahri dan juga pemirsa, karena kalau misalkan kita lihat dari Laut Cina Selatan, isu Laut Cina Selatan terlebih dahulu ya, ada yang kita sebut sebagai kompleksitas dari aspek keamanan regional yang memang selalu menjadi perhatian dari para negara-negara baik itu tergabung dalam regional kawasan maupun regional organisasi. Karena tidak hanya Indonesia, terutama di bagian Indo-Pasifik yang tentunya juga saling erat satu dengan yang lainnya. Karena kita juga ingat ya Valeri, keterlibatan TNI dalam misi perdamaian, bagaimana Presiden Prabowo Subianto juga aktif melakukan diplomasi. Tentu kita berharap diplomasi pertahanan kita ini bisa dilakukan, terutama untuk mencegah konflik terbuka. Karena jika tidak ya Valeri dan juga pemirsa, nampaknya postur anggaran kita harus dilebihin kalau kita tidak bisa itu. Pada hal tersebut. Betul. Dan kita coba untuk simak slide selanjutnya ya pemirsa, mengenai tantangan yang dihadapi oleh modernisasi TNI. Bagaimana Valeri? Ya, jadi meski memang sudah ada capaian-capaian yang bisa dicapai oleh Indonesia, tapi masih banyak tantangannya. Sejumlah tantangannya yang masih dihadapi dalam modernisasi pertahanan, setidaknya kami rangkum ada 4. Kita sama-sama lihat pemirsa. Yang pertama adalah karena sebagian alutsista masih berusia tua. Kenapa demikian? Karena memang dari jumlah alutsista yang saat ini kita miliki, ternyata tidak seluruhnya ini layak beroperasi. Tentunya ini tuh berkaitan Jose dengan tantangan yang kedua, yaitu keterbatasan anggaran. Nah, kalau kita bicara keterbatasan anggaran ya pemirsa, memang sebenarnya tren selama beberapa tahun itu bahwa tren anggaran pertahanan militer kita tuh selalu mengalami kenaikan sebenarnya Valeri. Tetapi keterbatasan anggaran itu tetap menjadi sorotan yang menarik, terutama apabila kita bandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Kita lihat peringkat utamanya saat ini masih dipegang oleh Singapura ya, di mana kurang lebih sekitar 15 miliar US dollar. Tetapi kita masih berada di top 3 untungnya. Untungnya ya di kawasan regional ya. Tetapi hal yang tidak kalah penting juga sebenarnya untuk menjadi indikator global selanjutnya itu ya Valeri adalah bagaimana rasio dari anggaran terhadap GDP. Jadi itu adalah berbicara mengenai angka yang rasional untuk industri pertahanan juga pengembangan pertahanan. Dan kita masih belum menyentuh 2%. Wah, ini bahwa rata-rata betul, rata-rata global itu masih menyentuh 2%. Kita sedang beranjak dari 0,9 sampai dengan 1 ya, apabila kalkulasi tepat. Semoga segera bisa mencapai 2% itu ya Jose. Nah, ini juga berkaitan pemirsa dengan tantangan yang ketiga. Karena memang anggaran yang terbatas, maka perlu ada alokasi anggaran yang efektif dan efisien. Tentunya ini berkaitan dengan tantangan ketiga, yaitu koordinasi dan sinergi antar matra. Mengapa? Karena untuk bisa nantinya mengoptimalkan pengelolaan anggaran perlu adanya koordinasi antar matra yang harus disempurnakan. Ketiga matra, ada AD, ada AL, AU, masing-masing ini memiliki fokus yang berbeda, kebutuhan operasional yang berbeda, dan nantinya Jose, perbedaan ini kerap kali membuat prioritas dari pengadaan alutsista ini yang tidak sinkron. Jadi tidak hanya itu, perencanaan belanja pertahanan ini juga masih sering dilakukan per matra, bukan berbasis pada kebutuhan anggaran. Akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi tumpang tindih program pengadaan, dan tentunya ini perlu ditingkatkan Jose. Ya, bicara untuk perlu ditingkatkan ya, karena memang sehingga koordinasi dan sinergi antar matra itu hasil akhirnya apabila berjalan dengan maksimal, tentu kita bicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan alih teknologi dan SDM pertahanan, belanja tepat sasaran, koordinasi lintas matra baik. Artinya pemerintah ini penting juga untuk menekankan alih teknologi dan penguatan SDM militer sebagai prioritas menuju pertahanan yang cerdas dan efisien, dan juga yang tidak kalah penting tentunya ini adalah penguatan badan perawatan dan logistik. Karena barang dibelikan bukan berarti tidak di-maintain, begitu ya Valeri? Dan yang lebih mahal biasa adalah perawatannya Jose. Persis. Jadi ketika alokasi anggaran nantinya tepat
sasaran, maka hal-hal seperti transfer of technology juga terjadi. Ya. Sehingga belanja pertahanan ini juga yang paling penting bisa produktif dan efektif, efisien. Betul, itu yang harus menjadi prioritas ya. Ya, biasanya yang ini bagian Pak Purbaya nih yang senang ya kan. Bahwa Ya, tapi kan lagi aktif juga Oh, iya. dan kan banyak juga mengunjungi ya Kementerian Betul. Pertahanan dan lain sebagainya. Jadi kita harapkan ini semua bisa tercapai ya, Betul. tantangan semuanya bisa teratas. Dan tentu kita juga berharap bahwa pemerintahan dalam hal ini Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Syafri Syamsuddin bisa mengantarkan ya, karena kalau kita melihat ini alokasi perbandingan anggarannya itu masih Indonesia ya bersaing, tetapi daya serapnya yang harus diuji kembali. Oke. Dan pemirsa tentunya juga karena kekuatan pertahanan bukan sekedar deretan senjata, tetapi cermin dari kemandirian dan martabat bangsa, kita tentu berharap bahwa pengembangan daripada militer kita, terutama dari alutsista, bisa menjaga kedaulatan bangsa ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.